Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa, dalam proses pendinginan setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat, mengitari Stadion Maguharjo Sleman Yogyakarta, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami hendak sharing pengalaman hidup kami, khususnya hidup saya. Tema sharing kali ini adalah Tuhan Yesus Kristus mengasihi saya, orang yang sungguh berdosa. Saudara-saudaraku, saya teringat saya sungguh orang yang paling berdosa di dunia ini, karena saya menyia-nyiakan kehidupan, menyia-nyiakan kesempatan kehidupan, menyia-nyiakan berkat, bakat, talenta, pemberian Tuhan. Saya mempermainkan hidup, main-main dengan hidup ini. Saya menelantarkan hidup saya, menelantarkan banyak bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya membiarkannya, dan itu menjadi kesedihan bagi Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan mengasihi saya sejak kecil. Saat kelas 5 SD, ibu saya menawarkan kepada saya, mau ikut ke gereja enggak? Dan ketika itu saya senang, kemudian saya ikut ke gereja, dan kemudian bersama adik-adik saya, karena di gereja itu saya melihat banyak Bapak Ibu jemaat yang bahagia, memuji puji-pujian, dan saya senang. Dan ketika saya di gereja, saya ikut memuji Tuhan melalui kidung pujian saat itu, dan saya ikut berbahagia. Dan kemudian secara ringkasnya, di dalam proses, karena saya dasar-dasar kekristenan memang relatif kurang, tapi ketika itu sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan, ada buku cerita kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang ditulis oleh Bapak Opo Sungguh kalau tidak salah, menceritakan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena ketika tahun 70-an tidak ada hiburan yang lain, maka saya membaca buku yang tebal sekali, dan saya sebenarnya sudah dari itu ada dasar-dasar kekristenan. Tetapi pada saat itu karena latar belakang saya orang Jawa yang senang dengan pewayangan, maka di dalam diri saya sudah begitu mengendap tentang cerita pewayangan, sehingga saat itu saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, memahami tentang Tuhan Yesus Kristus, dan saya masih mencari kebenaran, belajar semua keyakinan, dan saya ingin mensaripatikan semua ajaran-ajaran dan keyakinan yang baik-baik, mau saya jadikan satu, dan saya akan membuat agama baru, agama saya sendiri. Tuhan memberikan kesempatan itu, dan ketika saya lulus SMA, Tuhan datang lagi memberikan bisikan yang lembut kepada saya, cukup. Dan kemudian saya membaca buku tentang katekisasi, karena saya terbuka oleh Roh Kudus. Saya membaca buku katekisasi itu begitu indah sekali, padahal ketika saya baca sekarang seperti biasa. Dan Tuhan kembali yang kedua tersebut dengan menjamah saya, melawat saya dengan lembut. Tetapi ternyata saya masih terus mencari, saudara-saudara. Dan memang sudah saya sampaikan bahwa di dalam diri saya ada pengaruh ikatan perjanjian, ikatan kutub okultisme. Tuhan mengizinkan saya. Tahun 82 saya mulai bekerja, dan saat itu saya mulai aktif pelayanan, menjadi guru sekolah minggu, guru SMP SMA, guru agama, menjadi guru sekolah minggu di transmigrasi, kemudian
penginjilan di daerah transmigrasi, menjadi aktif di pemuda, menjadi ketua pemuda, menjadi majelis. Namun saya menyadari bahwa sejak 82 itu, tahun 1982, di dalam diri saya itu saya menyadari ada sesuatu, tapi ada sesuatu kekuatan yang membelenggu, yang menyelubungi, yang sangat kuat, yang tidak bisa saya singkapkan sendiri. Akhirnya, ringkasnya, saya pindah ke Jogja, juga sangat aktif dalam pelayanan. Pokoknya saya aktif pelayanan kembali, aktif menjadi majelis, semua aktivitas gereja saya ikut serta di dalamnya. Ringkasnya sampai saya pensiun. Tahun 2010 saya menyadari ada sesuatu kesalahan dalam hidup saya. Saya menghubungi kontak dengan telepon, nulis surat dengan para pendeta, para pastor, romo. Tapi belenggu itu masih. Sehingga saya setiap malam mimpi tentang kegelapan. Dikejar-kejar kegelapan. Kemudian saya pindah di Jogja, mencari evangelis. Kemudian saya pelepasan, ada singa tua dan semar di dalam diri saya, manifestasi ketika itu. Dan itu sudah mulai, saya ada sesuatu kerinduan di dalam proses hidup saya. Semenjak SMA sampai saya mau pensiun, hidup saya tawar, hampa, seperti robot, tidak punya rasa, tidak punya roh. Jadi seperti hidup seperti gelinding saja. Dan kemudian semenjak lahir cucu saya, ya Tuhan menyentuh saya punya perasaan, saudara-saudaraku. Jadi saya bisa merasakan bagaimana cucu saya hadir, saya punya rasa kasih sayang. Dan mulai saat itu saya juga melihat istri, anak-anak saya mulai merasa bahwa saya punya keluarga, punya istri, punya anak, itu mulai semenjak cucu saya lahir. Dan Tuhan nampaknya ingin menyentuh saya dengan keras untuk mengambil kesombongan, kepongahan saya, kedagingan duniawi saya. Setelah pensiun, saya sakit penyakit kronis, serangan jantung beberapa kali, kemudian operasi potong usus, ada tumor, kemudian ada asam urat, sesak napas, bronkitis, operasi batu ginjal, alergi, dan sebagainya. Inilah beberapa foto pada saat saya proses opname di rumah sakit karena sakit penyakit saya, operasi potong usus karena tumor, serangan jantung, operasi batu ginjal, asam urat, dan sebagainya. Inilah hasil usus yang dipotong sepanjang 1 meter. Dan ini setelah saya dioperasi. Dan ketika itulah saya betul-betul, Tuhan justru melawat saya merasakan indahnya hidup ini, saya merasakan kebahagiaan, saya merasakan bahagia bersama istri saya merasakan bahagia bersama anak-anak saya. Justru di saat saya sudah tua, sudah pensiun, dengan sakit penyakit kronis, saya merasa bahwa hidup itu sungguh sangat berharga. Hidup itu indah, hidup itu penuh kebahagiaan, dan saya betul-betul merasakan bahwa firman Tuhan itu hidup, saudara-saudaraku. Karena sebenarnya dokter ahli sudah menyatakan dalam proses berbagai serangan jantung, secara logika itu, secara medis saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan melawat saya tetap diberi kehidupan agar saya sungguh-sungguh mengakui kesalahan, dosa, dan bisa bertobat dan mohon ampun. Dan itulah saudara-saudaraku, bahwa saya itu orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa saya, dosa-dosa kedagingan saya, dosa-dosa okkultisme leluhur nenek moyang saya. Tapi Tuhan berkenan menjamah melawat saya, bukan karena kebaikan saya, saudara-saudaraku. Saya begitu banyak dosa-dosa saya, tapi mengapa Tuhan berkenan melawat saya? Sungguh saya bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan berkat anugerah rahmat
kemurahan kasih pengampunannya kepada saya. Dan saat ini sungguh saudara-saudaraku bahwa mujizat Tuhan ada di dalam diri saya, baik mujizat secara fisik, kedagingan duniawi saya mengalami proses kesembuhan yang luar biasa, sehingga saya saat ini bisa olahraga sehat dari mengitari stadion ini dulu sekali, 2 kali, sekarang udah bisa 8-9 kali. Dan saya bisa merasakan kehadiran istri saya yang luar biasa, anak-anak saya. Sekarang saya diubahkan, Tuhan sudah mengambil masa lalu saya, semua kepahitan, semua kegelapan, baik itu dendam, kebencian, kemarahan, sudah diganti dengan buah roh, dengan damai sukacita, dengan kasih, dengan kesabaran, penguasaan diri. Saya sungguh-sungguh saat ini merasakan kehadiran Tuhan, merasakan besar kasih Tuhan, sehingga saya merasakan indahnya hidup ini. Saya merasakan damai sukacita, bahagia, dapat bersyukur di dalam diri saya, bersama istri saya, bersama keluarga saya. Itulah saudara-saudaraku. Jadi di saat saudara-saudaraku barangkali saat ini pernah mengalami apa yang saya alami, jangan putus asa, jangan patah, tetapi datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Kasih, Maha Pengampun, dan akan memberikan kasih pengampunan kepada kita. Dan setelah dalam proses pengampunan, pertobatan, maka marilah kita hidup taat dan setia kepada Tuhan, belajar untuk mengubah diri kita, tidak perlu mengubah orang lain, tetapi kita menjadi baik dan taat setia kepada Tuhan. Salam bahagia.